Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami hormati, kami muliakan para pemirsa channel Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung dimanapun berada, wabil khusus ibu-ibu pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Tulungagung. Puji syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dari awal hingga akhir dan mendapatkan manfaat serta barokah dari puasa yang telah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang budiman, kali ini kami akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan apa yang tidak harus kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, atau dengan kalimat lain adalah menghindari perilaku yang bisa menimbulkan batalnya puasa. Perlu diketahui bahwa ada dua hal. Fardu puasa Ramadan. Yang pertama adalah niat. Niat puasa Ramadan ini harus dilakukan malam hari atau pagi hari sebelum fajar tiba. Nah, untuk menghindari kehati-hatian, untuk kita menghindari agar tidak lupa bahwa niat puasa ini seringkali kita lafadzkan pada saat setelah tarawih dan dilakukan salat bersama-sama ketika kita selesai melaksanakan sholat tarawih. Itu dalam rangka untuk menghindari kalau suatu saat pagi hari misalnya kita lupa atau bahkan kita belum niat tetapi fajar sudah terbit. Fardu yang kedua ada menahan diri. Menahan diri hal-hal terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan batalnya puasa. Mulai dari tenggelamnya, terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya fajar matahari. Nah, tentunya para pemirsa sudah sangat memahami bahwa ada banyak hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Antara lain yang pertama, jelas makan dan minum. Ini kalau makan dan minum itu kita lakukan secara sengaja, pastilah batal puasanya. Tetapi kalau misalnya seringkali namanya manusia, kita juga lupa, tiba-tiba minum, tiba-tiba kita makan walaupun hanya sesendok atau minum seseruput, tapi karena lupa maka kelupaan itu tidak membatalkan puasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita lupa makan, lupa minum, oh ini rezeki dari Allah, katanya ada yang seperti itu. Para pemirsa yang budiman, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi
minal khaitil aswadi minal fajr, bahwa kita makan dan minumlah sampai dengan batas terbitnya batas putih sampai dengan batas merah. Jadi ada yang maksudnya batas putih dan batas merah itu, yang namanya batas ini berarti siangnya itu sudah hilang dan akan muncul fajar yang namanya lembayung ya. Kalau tidak salah, kalau matahari tenggelam itu biasanya akan terlihat warna merah di sebelah barat. Nah, oleh karena itu setelah kita berpuasa sehari, menahan makan, menahan minum, maka dipersilahkan, bahkan dianjurkan bahwa bahkan diwajibkan kita berbuka puasa saat matahari sudah tenggelam. Jadi makan dan minumlah kamu sehingga sampai kelihatan benang putih dan benang yang merah. Jadi ada benang putih, benang merah. Ya maksudnya mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya fajar. Kita harus menahan makan. Setelah itu kita dipersilahkan untuk makan sepuasnya. Tetapi ya tidak begitu juga. Terus ada istilah balas dendam. Sehari sudah tidak makan, sehari sudah tidak minum, terus kita makan aja yang banyak. Nah ini juga tidak sehat. Kemudian yang membatalkan puasa antara lain juga muntah dengan sengaja. Ada kalanya kita muntah disengaja, ada kalanya muntah yang tidak dengan sengaja. Nah tentunya kalau muntah tidak sengaja ini banyak yang menyebabkan kita muntah. Mungkin karena masuk angin, mungkin karena kekenyangan waktu sahur, atau mungkin juga karena hal-hal yang lain, dan itu tidak kita sengaja, maka puasa kita tidak batal. Tetapi kalau kita sengaja muntah dengan cara ngobrol itu apa ya? Misalnya dengan jari kita masukkan ke mulut sehingga kita akan keluar sesuatu dari dalam mulut kita. Nah itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersetubuh atau bersenggama dengan pasangan. Nah hal ini pun bukannya dilarang setiap saat, tetapi ada waktu-waktu tertentu tidak boleh melakukan aktivitas suami istri pada saat-saat tertentu pula, yakni setelah fajar terbit sampai dengan fajar tenggelam. Malam hari boleh, silakan, asalkan setelah melakukan aktivitas bersetubuh atau junub, maka kita harus segera membersihkan diri. Jangan sampai kita keburu fajar terbit. Nah, kita harus berhati-hati. Mungkin karena ya yang sudah bersuami atau beristri, tentu ini juga harus diperhatikan. Mungkin utamanya kalau pengantin baru ini kadang-kala kan ya tidak bisa menahan nafsu, ya susah menahan nafsu. Nah, ketika pagi hari sebelum fajar misalnya incep-incep, karena akhirnya ketika sedang melaksanakan kegiatan itu tiba-tiba fajar sudah muncul. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas bersenggama atau bersetubuh dengan pasangan.
Nah, bagaimana kalau misalnya orang tidak bisa nahan nafsu? Wes saking ya itu tadi, misalnya mantannya dan sebagainya. Nah, pastilah ada hukuman yang namanya kifarat. Apa yang harus dilakukan apabila seseorang melakukan tindakan atau aktivitas bersenggama pada saat-saat yang dilarang? Ada 3 hal yang bisa untuk menebus, tetapi juga berat banget. Antara yang pertama, orang tersebut harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Tentunya juga bagi pasangan, artinya tidak hanya satu pihak. Pihak suami dan juga pihak istri harus ngijoli dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya puasa tidak kuat, misalnya badannya itu ringkih atau mungkin sakit, maka orang itu bisa dengan memerdekakan hamba sahaya. Nah, kalau di Indonesia barangkali yang istilah hamba sahaya itu kan tidak ada. Nah, ini berlaku di negara-negara yang masih ada hamba, ada sahaya, ada perbudakan dan sebagainya. Selain memerdekakan hamba sahaya, kalau misalnya untuk memerdekakan hamba sahaya kan tidak secara tanpa biaya, pasti ada biaya yang cukup tinggi. Misalnya kalau misalnya di negara Arab misalnya, untuk membebaskan budak atau hamba sahaya itu harganya sangat mahal. Kalau punya uang bisa, kalau tidak punya uang, nah tentunya ya gimana lagi. Masih ada satu hal lagi, alternatif untuk ngijoli. Ngijoli itu apa ya? Aktivitas setubuh tadi, yakni dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 orang setiap hari selama bulan puasa. Nah, masing-masing orang itu dijatah 3/4 kilo. Nah, kalau sekarang misalnya orang dikira-kira sehari itu makannya 3/4 kilo, itu saya kira sudah cukup kenyang. Nah, kalau sehari 60 orang, kemudian selama 30 hari ya banyak juga. Oleh karena itu, para pemirsa, kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati, dan diingat-ingat. Jangan sampai pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan senggama, kita berdekatan dengan pasangan masing-masing. Alangkah baiknya kita menjaga jarak, walaupun itu mantan anyar, ya harus bisa menjaga jarak. Berikutnya yang keempat, keluar darah haid. Nah, tentu saja yang namanya keluar darah haid itu berlaku hanya bagi perempuan. Disebutkan an Aisyata kunna tu'maru bi qada'i shaumi wa la tu'maru bi qada'i sholati. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Bagi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas, maka ketika puasa dilarang
tidak dilarang untuk melaksanakan puasa, tetapi diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasanya di lain waktu. Sedangkan untuk aktivitas sholat maka tidak perlu untuk mengqadhanya, tidak perlu untuk mengganti. Nah, ini keuntungan bagi para ibu, para wanita yang sudah mengalami masa haid atau sedang nifas, diberi keringanan untuk tidak mengganti puasa di lain hari, untuk tidak mengganti sholat di lain waktu, tetapi untuk puasa harus diganti. Yang kelima adalah gila atau hilang ingatan. Gila, ada kalanya gila itu yang mendadak. Misalnya kalaupun tidak gila, tiba-tiba orang ini kalau ayanen ya, kalau bahasa Jawa itu ada orang tiba-tiba ayanen. Maka misalnya pagi dia sehat-sehat saja, siang sehat-sehat saja, kemudian tiba-tiba sore orang itu mengalami kejang seperti orang ayanen ya. Kalau orang ayanen itu kan kecet-kecet atau gimana. Pada saat itu dia hilang ingatan, maka puasanya batal. Kemudian kalau besoknya dia itu ketika habis puasa dia sehat, maka orang ini juga harus mengganti puasanya ketika sudah imsak lagi. Nah, para pemirsa yang bahagia, yang budiman, satu hal lagi, bahwa yang membatalkan puasa adalah keluar mani sebab bersetubuh atau kegiatan lain yang bisa mengeluarkan mani, misalnya dengan melihat film atau melihat gambar-gambar yang porno ya, sehingga bisa keluar mani. Nah, maka itu juga membatalkan puasa. Kalau misalnya mimpi itu karena tidak disengaja ya tidak batal. Tapi kalau seseorang sengaja nonton, istilahnya kalau sengkeran blue film ya, film yang hot itu, sehingga orang tersebut bisa sampai mencapai klimaks dan keluar mani, maka orang tersebut batal puasanya dan wajib mengganti di saat setelah bulan Ramadan selesai. Para pemirsa yang budiman, karena banyaknya hal-hal yang bisa membatalkan puasa, apakah itu yang ringan atau yang berat atau yang mungkin disengaja atau yang tidak sengaja, maka sebaiknya kita harus berhati-hati, harus mengingat-ingat bahwa dalam menjalankan ibadah puasa kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Karena kalau batal puasa kita, maka yang pertama kita harus menggantikan puasa kita dari yang lain, dan tentunya pahalanya juga akan berkurang pada saat kita melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang membatalkan puasa. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.